Ya, jadi alhamdulillah ya, hari ini Mas Ferry adalah hari pertama di mana Mas Ferry ikut dalam satu puasa ya, menangani satu persoalan ya, sebagai asisten advokat dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan, yang dimana nanti mungkin teman-teman bisa tanya nih, kenapa sih Mas Ferry juga semangat untuk menangani kasus ini, untuk membantu berpikir, membantu juga memberikan masukan dalam kasus yang ini. Mungkin bisa ditanya ya, kenapa? Karena kebetulan saat ini klien kami, kantor hukum kami adalah seorang laki-laki. Mas Ferry mungkin bisa kasih pendapat. Iya, pada saat saya dihubungi sama Pak Ketum, saya udah manggilnya Pak Ketum sekarang. Nggak, jadi benar. Saya maksudnya saya terharu juga, terus saya juga bangga luar biasa karena Bang Sunan mempercayakan hal ini kepada saya untuk saya bisa bergabung di kantornya, di law firmnya. Itu merupakan satu kehormatan untuk saya. Jadi memang kebetulan kasus yang sekarang terjadi sama Mas Abi ini kurang lebih 11-12 lah sama saya. Jadi saya bisa merasakan sekali apa yang Mas Abi rasakan, kurang lebih seperti itu. Makanya saya baru per hari ini, tadi siang saya mempelajari, terus saya ngobrol juga sama Mas Abi, diskusi kronologisnya seperti apa, terus juga Bang Sunan, ada Mas Jimmy, ada Mas Imam, semuanya tuh saya tukar pikiran lah, tanya ini apa-apa, dan saya mulai belajar, oh saya merapikan ini, file ini, jadi saya tuh langsung alhamdulillah kuliah dan langsung terjun ke lapangan. Jadi saya tahu apa sih dalam menangani sebuah kasus yang harus dilakukan gitu, oleh seorang advokat ya, apa sih gitu. Sementara saya sebagai pemula dan yang baru belajar, tapi saya alhamdulillah dengan adanya saya langsung terjun ke lapangan, jadi saya langsung mengerti, oh ternyata ini, dan alhamdulillah beliau adalah bos yang luar biasa. Biasa di luar maksudnya? Oh, bisa di luar ya. Membimbing, dan saya punya tim yang luar biasa, jadi saling mengingatkan. Yang pasti Mas Ferry jangan baper kalau kita marahin ya. Oh enggak. Itu profesional. Saya di luar mungkin saudara, tapi dalam kerjaan profesional. Oke Mas, ini triggernya berarti perihal untuk advokat ini kejadian yang kemarin kan, artinya untuk lebih memahami hukum-hukum. Kalau saya memang kejadian yang kemarin itu adalah pembelajaran yang terbaik untuk saya. Jadi sekolah saya banyak sekali mengambil pembelajaran. Saya lihat banyak orang yang awam hukum akhirnya terjebak dalam satu situasi yang sebenarnya mereka nggak ngerti, banyak nggak ngerti, tidak paham hukum, banyak keterbatasan yang sebenarnya mereka tidak seharusnya ada di tempat itu. Jadi kalaupun nanti saya lulus misalnya ya, seandainya dan harus lulus, saya ingin ilmu yang bermanfaat ini saya dapat membantu orang-orang yang tidak berdaya secara hukum ya, secara hukum atau awam hukum. Bang, kasus dengan Pak Vena juga kan masih berlangsung nih Bang. Ini bakal terjun sendiri nih Bang dalam kasus kan nanti. Enggak, maksudnya mau melaporkan. Enggak ada kasus. Pokoknya saya apa yang belum. Belum. Oh ya belum apa-apa. Yang sudah lewat buat saya. Kalau yang belum ya belum ya. Belum. Oh belum. Jadi kemarin Mas Ferry kan 7 bulan itu SH-nya adalah sudah dihukum. Nah, sekarang SH-nya Mas Ferry ini lagi sekolah hukum. Nah, kenapa saya juga lebih nyaman ya mengajak Mas Ferry, karena Mas Ferry ini masih hangat. Kalau saya bilang masih hangat, masih fresh ingatannya dia untuk perkara-perkara yang kemarin menimpa dirinya. Terus juga saya lihat semangat keinginannya untuk sekolah gitu. Dan yang pasti sekolah sambil jalan ya, bekerja itu pasti akan lebih bagus, lebih baik gitu. Artinya udah mau meninggalkan dunia entertain, lebih fokus di enggak. Itu bisa seiring berjalan kok buat saya, karena bagaimana saya tinggal mengatur waktunya aja. Tapi kalau beliau menyampaikan hari ini ada ketemu mendampingi klien ini, saya harus siap gitu. Karena memang ini sekarang prioritas utama saya. Mas Sunan, mungkin ada nilai tambah nggak nih? Ini kan asistennya public figure nih Bang. Nilai tambahnya sih apa ya? Ya mungkin nanti kalau saya punya klien-klien wanita, jadi nggak perlu saya lagi yang turun, cukup
asisten pengacara saya yang ganteng ini kan gitu. Mungkin kalau yang advokat tua di sana asistennya cantik-cantik seksi, tapi ya juga belum tentu sekolah hukum kan gitu. Makanya saya pastikan Mas harus sekolah hukum dulu belajar, baru bisa ikut bekerja sama kita. Biar antara ilmu yang diambil dari bangku sekolahan dan juga praktek di lapangan paham bagaimana. Tadi saya agak sedikit senang ya melihat Mas Ferry punya inisiatif. Coba Bang Sunan sini, alat buktinya dia pelajari menit per menit ya, detik per detik, percakapan apa. Dia tadinya kan acak-acak tuh, dia yang urutin tadi. Dan di sini saya lihat artinya keinginan Mas Ferry menekuni profesi hukum ini sudah terlihat lah. Bisa dikatakan nih bibit. Jadi saya juga dulu begitu ya Mas. Iya betul. Sebelum sekolah hukum pernah dihukum dulu. Jadi pembelajaran yang terbesarnya adalah pernah menjalani hukuman. Jadi kadang saya diam itu ya, kalau lagi lihat Bang Sunan ini berbicara dengan klien atau diskusi satu kasus atau permasalahan, saya diam itu mengamati. Seperti ini. Jadi saya tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya emang orangnya senang belajar. Oke, Mas Ferry, ini target kuliah hukum berapa lama akan? Kemarin sih saya dapat waktunya 4 tahun ya. 4 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar semua. Bang, ini selama jadi asisten Bang Sunan gimana Pak? Digaji nggak sih Bang atau belajar aja nih Bang atau gimana Bang? Jadi gini, saya tidak pernah memberikan gaji kepada seseorang, itu sama juga saya janji. Tapi setiap perkara ada uangnya, kita bagi persentase. Gitu. Baik itu yang bulanan maupun yang per kasus-kasus. Jadi kita bersifatnya membagi persentase. Gitu. Kayak kemarin hanya sekedar marketing saja saya bagi 20% gitu misalnya. Nah, ada beberapa contoh lah seperti itu. Dan buat Mas Ferry tentunya ya ikut dengan kantor kami, praktek di lapangan belajar, nggak perlu keluar uang kan, gitu. Jadi sekolah sekaligus juga prakteknya seperti apa sih. Dan saya secara pribadi tidak pernah menanyakan hal ini, karena buat saya diterima di sini udah merupakan satu kehormatan bagi saya. Benar-benar saya dipercaya oleh beliau untuk bisa ikut terlibat dalam menangani sebuah kasus. Itu sudah lebih dari segalanya buat saya. Makanya kalau sekarang saya di luaran itu saya udah bilang ada permasalahan apa pasti saya udah arahkan ke sini. Jadi pengalaman baru nih Bang. Pengalaman baru. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Ya, ternyata mengecam pendidikan itu nggak ada batasan umur. Oke.